Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena telah melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Keutamaan Sholat Tahajud. Sebelum saya menyebutkan dan menjelaskan keutamaan dari sholat tahajud, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sholat tahajud. Sholat tahajud atau yang biasa kita sebut juga dengan qiyamul lail adalah ibadah sunnah yang setidaknya dikerjakan 2 rakaat pada malam hari atau lebih tepatnya pada sepertiga malam. Sholat tahajud dianggap menjadi ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Kenapa? Karena memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi yang menjalankannya. Manfaat sholat tahajud tidak hanya untuk di dunia, melainkan menjadi tabungan di akhirat kelak. Sholat tahajud dapat dilaksanakan kapanpun, dalam kurun waktu setelah Isya sampai masuknya waktu subuh. Namun, waktu yang paling dianjurkan adalah waktu di sepertiga malam terakhir. Karena itu merupakan waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Saking istimewanya sholat tahajud, jika kita sudah berniat tetapi kita tidak melaksanakannya atau tidak terbangun untuk melaksanakannya, maka kita telah mendapatkan pahala dari sholat tahajud itu sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh ketika menjalankan sholat tahajud, hingga kakinya bengkak karena mengerjakannya. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat tahajud hingga kakinya membengkak karena lamanya berdiri. Sehingga Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Aisyah, "Bukankah aku lebih baik menjadi hamba yang bersyukur?" Begitulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa dan selalu mengerjakan sholat sunnah yang agung ini. Ada beberapa keutamaan dari sholat tahajud. Yang pertama, sholat tahajud ini adalah salah satu penyebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala khususnya pada waktu malam atau di sepertiga malam ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah dapati mereka sedang mengerjakan sholat, tunduk dan taat, memohon, berdoa, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat malam juga menjadi salah satu penyebab diangkatnya derajat seorang hamba di dalam surga. Sholat malam bukan hanya dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga, tetapi juga dapat mengangkat derajat hamba tersebut. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa menjaga sholat tahajud termasuk ke dalam golongan muhsinin. Apa sih muhsinin itu? Muhsinin adalah orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat kebaikan, yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan surga. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Mereka tidak lupa untuk bangun dan memohon ampun kepada Rabb-Nya, khususnya pada waktu sahur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala
turun ke langit dunia. Allah menjanjikan ampunan dan surga bagi orang-orang yang bangun di tengah malam dan melaksanakan sholat malam. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang bangun tengah malam. Allah memasukkan mereka ke dalam rombongan atau golongan orang-orang yang tekun ibadah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 64, yang artinya, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Salah satu sifat hamba Allah yang tekun beribadah adalah hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka. Dan keutamaan kelima adalah para malaikat akan memberi kesaksian atas kesempurnaan hamba yang suka bersujud di malam hari. Malaikat akan menjadi saksi iman mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 16, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya dengan ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka bersujud seraya bertasbih dan memuji Robnya. Dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Keutamaan yang keenam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampik adanya persamaan antara mereka dengan yang lainnya, yaitu orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam berada dalam golongan khusus. Ini adalah keistimewaan dan penghormatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Itulah keenam dari keutamaan sholat tahajud. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan dari sholat tahajud dapat meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah dan menjadikan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Sekian kultum yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.